Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Randa Hajah Ida Sri Kandidah Liasi, mengajar PKN di kelas 11 SMA Negeri 1 Cidahu. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang kasus-kasus pelanggaran HAM. Kasus pelanggaran HAM bisa disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang dimaksud dengan faktor internal yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM dari diri pelaku pelanggar HAM. Di antaranya sikap egois atau mementingkan diri sendiri. Dari sikap ini akan menyebabkan seseorang akan selalu mementingkan haknya, sedangkan kewajibannya sering diabaikan. Terus, rendahnya kesadaran akan HAM. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran HAM berbuat seenaknya. Orang tersebut tidak sadar bahwa orang lain juga punya hak atau punya HAM yang harus kita hormati dan harus kita hargai. Terus yang termasuk ke dalam internal yaitu sikap tidak toleran. Nah, ini akan menyebabkan munculnya sikap saling tidak menghargai dan tidak menghormati terhadap orang lain. Nah, sedangkan yang kedua yaitu dari faktor eksternal. Nah, yang dimaksud dengan faktor eksternal yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau kelompok untuk melakukan pelanggaran HAM. Di antaranya penyalahgunaan kekuasaan. Nah, penyalahgunaan kekuasaan ini tidak hanya ditujukan kepada kekuasaan pemerintahan saja, tetapi juga kekuasaan yang lainnya. Misalnya dalam perusahaan, seorang pemilik perusahaan bisa saja melakukan misalnya terhadap bawahannya atau terhadap karyawannya memberi gaji yang tidak sesuai dengan pekerjaannya, atau menyuruh karyawannya dengan sangat berat, istilahnya tidak melihat kepada HAM atau tidak sadar bahwa orang tersebut memiliki HAM yang harus dihargai atau harus kita hormati. Nah, yang kedua, ketidaktegasan dari aparat hukum, ya, sehingga dengan kurang ketegasannya dari aparat hukum ini akan mendorong kepada yang lainnya untuk berbuat atau melakukan penyalahgunaan HAM, karena kemungkinan ini sanksi atau ketegasan dari penegak hukum kurang tegas. Terus yang ketiga, kurangnya atau kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Nah, itulah materi yang saya sampaikan hari ini. Kemungkinan saya lanjutkan minggu berikutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.